Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agama Islam telah mengatur segala perkara, termasuk waktu tidur. Jadi sebagai umat Islam, wajib tahu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan keburukan. Dilarangnya tidur pada waktu tertentu ini tidak dilakukan tanpa alasan. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukumnya. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Namun umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya, karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sebaiknya dihindari. Berikut ini waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala beserta penjelasannya dalam agama Islam. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh dilarang dalam Islam. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidur usai menunaikan sholat subuh atau hailulah. Kata hailulah sendiri diambil dari kata hala yahulu hulan, yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun biasanya waktu pagi hari usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya menghindarinya. Pasalnya tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas karena bangunnya nanti akan terlalu siang, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatnya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani. Sementara dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi orang soleh karena tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari. Waktu tersebut sangatlah berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Selain itu, pagi juga waktu diturunkan rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari, dan melakukan segala kegiatan hari itu sehingga pagi tersebut menjadi waktu mahal tersebut. Selain itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya, yakni tidur selepas sholat asar. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya
yakni waktu tidur selepas sholat asar atau ailulah. Kata ailulah diambil dari kata illat yang bermakna penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah sholat asar hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya, menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar, lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela, menyalahkan, kecuali dirinya sendiri. Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai sholat asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Jadi sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. Yang ketiga, tidur sebelum menunaikan sholat isya. Tidur sebelum menunaikan atau melakukan sholat isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini karena bisa menyebabkan umat muslim melewatkan sholat isya hingga keesokan harinya. Para muhadisin atau ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat isya. Oleh sebab itu, At-Tirmizi mengatakan, Mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruhnya hukumnya tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagai ulama lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama memperbolehkan tidur sebelum sholat isya khusus di bulan Ramadan saja. Jadi sesekali mungkin diperbolehkan jika kita merasa lelah, tetapi tidur sebelum sholat isya ini jangan dijadikan kebiasaan. Tidurlah setelah sholat isya, dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah, seperti sholat tahajud dan sholat witir. Lalu kapankah sebaiknya Lalu kapankah sebaiknya waktu tidur yang dianjurkan Rasulullah? Adapun cara tidur berdasarkan teladan Rasulullah SAW adalah tidur pada awal malam dan bangun pada pertengahan malam. Pada sebagian riwayat dijelaskan Rasulullah SAW tidur berbaring di atas rusuk kanan beliau. Terkadang Rasulullah SAW juga tidur terlentang dengan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. Bahkan sesekali Rasulullah SAW pun meletakkan telapak tangannya di bawah pipi kanan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa. Di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan untuk dibaca sebelum tidur adalah sebagaimana yang tertuang dalam hadis berikut. Dari Al-Barra bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan, lalu ucapkan doa, Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku hanya kepadamu. Kuhadapkan wajahku kepadamu. Kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu. Kusandarkan punggungku kepadamu semata. Dengan harap dan cemas kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Dan hendaklah engkau jadikan doa tadi sebagai penutup dari pembicaraanmu malam itu. Maka jika engkau meninggal pada malam itu, niscaya engkau meninggal di atas fitnah. Maka jika engkau meninggal pada malam itu, niscaya engkau meninggal di atas fitrah. Itu dia sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Itulah dia beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan penjelasannya, serta cara tidur yang dianjurkan dalam agama Islam. Semoga bermanfaat.